Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dan harapanku kamu bahagia, kamu sehat. Walaupun kata orang kan banyak orang bilang bahwa walaupun kesehatan itu bukan segalanya, tapi dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak hal karena sudah jelas bahwa walaupun kamu sehat tapi tidak melakukan apa-apa, ya kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, kalau pertemuan kemarin saya membahas tentang bagaimana saya belajar dari cinta Lesti. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengambil sebuah hikmah, mengambil sebuah pelajaran dari peristiwa yang tidak kalah besarnya, dari peristiwa yang tidak kalah viralnya sampai saat ini, yaitu peristiwa kasus Bapak Ferdy Sambo. Sebelumnya diketahui bahwa Bapak Ferdy Sambo ini adalah Kadif Propam, jabatan yang sangat mentereng, dan Kadif Propam itu biasanya diisi oleh perwira polisi, perwira tinggi, biasanya seperti itu ya. Dan Kadif Propam ini tentu mentereng dan luar biasa, dan ini diisi oleh bukan orang sembarangan. Nah, untuk mencapai seorang jenderal, tentu butuh waktu yang tidak sedikit. Tidak hanya sehari dua hari seseorang itu bisa mencapai jenderal. Itu butuh waktu yang lama dan tentu saja butuh perjuangan yang panjang. Nah, Ibu Putri Chandrawati juga begitu. Ibu Putri ini bukan orang bodoh. Ibu Putri ini orang pintar. Ibu Putri ini adalah seorang dokter. Ibu Putri ini juga orang yang pintar soal hukum karena beliau menurut saya adalah pintar soal hukum karena beliau ini pintar masalah hukum karena beliau ini adalah istri dari pejabat yang mengerti tentang hukum. Tapi bukan itu yang kita bahas, tapi ayo kita ambil pelajaran dari peristiwa itu. Kita ambil pelajaran dari kisah itu. Pelajaran yang pertama adalah bahwa nasib manusia ini kadang naik, kadang turun, kadang naik turunnya begitu cepat. Manusia ini kadang up, kadang down. Sangat cepat sekali terkadang. Jadi kehidupan ini misteri. Apa yang akan terjadi besok kita tidak tahu. Contoh Bapak Ferdy Sambo. Bapak Ferdy Sambo ini punya jabatan yang sangat mentereng, seorang jenderal, yang mana Bapak Ferdy Sambo ini punya gaji yang besar, yang menurut orang rata-rata Indonesia itu besar gajinya ya, seorang jenderal ini. Dan tentunya Bapak Ferdy Sambo ini di puncak karirnya yang sangat mentereng itu tiba-tiba hancur dalam waktu singkat karena sebuah peristiwa yang merenggut nyawa orang lain. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa kita ini, manusia ini kadang naik, kadang turun. Kadang apa yang terjadi besok kita tidak tahu karena hidup adalah sebuah misteri. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ingat, saya kemarin pernah mengatakan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali ketidakabadian itu sendiri. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali ketidakkekalan itu sendiri. Mungkin saat ini kamu dalam posisi di atas, dalam posisi punya jabatan, dalam posisi punya kedudukan dan punya wibawa, punya pengaruh dan sebagainya, itu tidak akan abadi, tidak akan kekal dan tidak akan selamanya. Karena apa? Mungkin saat ini panjenengan, seorang kepala sekolah atau seorang perwira atau seorang apapun yang punya jabatan, saat jenengan nanti pensiun semuanya juga akan dilepas kok. Semuanya kita lepas, tidak ada yang abadi yang terjadi dalam diri kita. Bahkan kalau kita berpikir lebih jauh, jangankan jabatan, jangankan pangkat, jangankan pengaruh, nyawa yang selama ini bersama tubuh fisik kita itu tidak abadi, itu tidak kekal. Makanya untuk kamu yang saat ini masih muda dan cantik, jangan sombong. Mentang-mentang kamu muda dan cantik, nanti jikalau kamu misalkan berumur panjang, tunggu 50 tahun lagi, kecantikanmu itu akan hilang. Itu menunjukkan bahwa tidak abadi. Itu kalau kamu berumur panjang. Tapi nggak tahu ya, namanya sekali lagi kita kembalikan bahwa hidup ini misteri. Masalah umur itu bukan kapasitas kita. Nah, pelajaran selanjutnya adalah saat kita itu punya kekuatan, punya kekuasaan, punya power, punya jabatan, apapun itu jangan sewenang-menang. Jangan merasa seakan-akan semua orang takut kepada kita sehingga kita memerintah kepada anak buah semau kita. Saya di sini tidak membicarakan Bapak Ferdy Sambonya secara khusus, tapi untuk semuanya saat ini yang punya wewenang apapun itu, jangan semena-mena. Sekali lagi, jangan semena-mena. Mungkin kamu adalah seorang yang punya pangkat, kamu punya anak buah, lalu mau
ada sebuah kasus kamu tutup-tutupi seakan-akan kamu berpikir bahwa kamu orang hebat, tidak ada orang yang bisa menyentuh kamu, itu salah. Karena apa? Percayalah bahwa kebenaran suatu saat akan terungkap. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah seperti orang bilang, sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, itu suatu saat juga akan tercium juga. Jadi sepandai apapun kita menyembunyikan kejelekan kita, ada kok suatu saat tercium. Apapun itu, perselingkuhan, apapun itu, pokoknya apapun yang berbentuk kejelekan terus kita sembunyikan, apapun yang berbentuk kejelekan terus kita tutup-tutupi, suatu saat juga akan tercium juga. Oke? Itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Bapak Ferdi Sambo versi saya, yang bisa saya ambil. Tentunya di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, hikmah-hikmah yang bisa diambil. Cuma di sini hanya sebagian saja kita bahas. Itu untuk pengetahuan kita, karena channel saya ini tentunya berisi tentang motivasi hidup, tentang nasihat kehidupan agar kita menjadi arif dan bijaksana. Oke? Karena apapun kejadian di dunia ini, baik kejadian baik atau kejadian buruk, itu ada pelajaran yang bisa kita ambil, itu pasti. Baik buruknya kejadian, walaupun sebaik apapun itu kejadiannya, kita bisa mengambil pelajarannya. Seburuk apapun itu sebuah kejadian, kita bisa mengambil pelajarannya. Karena itu bertujuan supaya kita lebih arif dalam menentukan langkah, lebih bijak dalam menentukan apa yang akan kita lakukan. Katanya orang pintar belajar dari orang lain, sementara orang bijaksana belajar dari kesalahan diri sendiri. Keep your happiness dan keep your smile. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.